Kuhina dan kurendahkan pengemis muda di depan umum, hingga akhirnya terungkap siapa jati diri pengemis itu sebenarnya. Aku dibuat sangat malu dan ketakutan ketika kebenaran terungkap yang ternyata pengemis itu adalah namaku Nadira. Aku janda berusia 32 tahun, dan hidupku adalah gambaran sempurna dari kehidupan glamor di Jakarta. Kata orang, aku cantik, wajahku yang tirus, mataku yang sipit namun tajam, serta kulit sawo matang yang mulus sering menjadi bahan pembicaraan di kalangan teman-temanku. Tapi bukan hanya wajahku yang membuatku selalu menjadi pusat perhatian, tubuhku yang seksi juga tak luput dari pandangan orang-orang. Tinggi semampai, pinggang ramping, dan kaki panjang yang selalu dibalut, sepatu hak tinggi mahal membuat banyak wanita lain cemburu. Mereka memandangku dengan iri, tapi mereka juga ingin dekat denganku. Karena kedekatan dengan Nadira berarti akses ke dunia sosial penuh kemewahan. Aku tinggal di sebuah apartemen mewah di lantai tertinggi salah satu gedung pencakar langit di Sudirman. Apartemen ini adalah peninggalan suamiku, Dika, yang meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan mobil tragis. Meski kehilangan suamiku begitu menyakitkan saat itu, aku tidak bisa menyangkal bahwa hidupku setelah kematiannya justru lebih nyaman. Dika adalah pengusaha sukses yang meninggalkan hartanya yang melimpah untukku, termasuk apartemen ini, beberapa properti lainnya, dan tabungan yang cukup besar untuk memastikan aku tidak perlu bekerja sepanjang sisa hidupku. Setiap pagi, aku bangun, sekitar jam 8, ketika sinar matahari mulai masuk melalui tirai transparan yang tebal di kamarku. Setelah mandi air hangat yang memanjakan, aku menghabiskan hampir 1 jam di depan cermin untuk merias wajahku. Bagiku, penampilan adalah segalanya. Aku harus terlihat sempurna, bahkan jika hari itu aku hanya akan duduk di sofa apartemen sambil membaca majalah fashion impor atau berselancar di media sosial. Hari-hariku biasanya dipenuhi oleh acara-acara sosial. Pesta ulang tahun anak teman, gala amal, atau sekadar sore santai di kafe elit di Plaza Indonesia. Teman-temanku, terutama Mira, sering mengajakku keluar. Mira adalah sahabat baikku sejak kuliah. Meskipun kami sering berbeda pendapat, dia selalu mencoba memberiku nasihat tentang bagaimana aku harus lebih rendah hati, tapi aku jarang mendengarkannya. Kenapa aku harus peduli? Bukankah aku sudah dilahirkan dengan bakat alami? Wajahku, tubuhku, kekayaanku, semua itu adalah hadiah Tuhan yang harus aku syukuri dengan cara menikmatinya. Suatu hari, tepat seperti biasanya, aku sedang bersiap-siap untuk makan siang di restoran favoritku, The Grand Lumina. Restoran ini adalah salah satu tempat termewah di Jakarta, dengan interior yang dirancang oleh desainer ternama dari Italia dan menu yang disiapkan oleh koki-koki internasional. Hanya orang-orang terpilih yang bisa masuk ke sana, dan tentu saja aku adalah salah satunya. Aku memilih gaun mini hitam yang elegan, sepatu Louboutin baru, dan tas Chanel kesayanganku. Semua itu adalah perlengkapan wajib untuk penampilan sempurnaku di depan publik. Saat aku turun dari taksi online yang mengantarku ke depan restoran, aku langsung menyadari ada sesuatu yang mengganggu pemandanganku. Di dekat pintu masuk, seorang pemuda berpenampilan lusuh sedang duduk di trotoar. Rambutnya agak kotor, bajunya lusuh, dan kakinya telanjang. Pandanganku langsung terfokus padanya. Bukan karena kasihan, tapi karena dia tampak sangat tidak pada tempatnya. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia berani duduk di depan restoran sekelas ini? Ini adalah area eksklusif, bukan tempat bagi pengemis atau tunawisma. Dengan langkah angkuh, aku mendekatinya. "Hei," panggilku dengan nada tajam, yang langsung menarik perhatian beberapa orang yang berdiri di dekatnya. "Kamu tidak lihat ini tempat?" "Apa? Pergi dari sini! Kamu mengotori pemandangan!" Pemuda itu hanya menatapku dengan senyum tipis. Senyuman itu membuatku semakin kesal. Apakah dia tidak mengerti betapa pentingnya aku? Betapa aku tidak pantas direndahkan oleh kehadirannya yang kotor? Aku melangkah lebih dekat, berlutut agar wajahku sejajar dengan wajahnya. "Dengar," kataku dingin. "Kalau kamu butuh uang, pergilah ke tempat lain. Jangan ganggu tamu-tamu di sini." Dia hanya diam, tetap tersenyum,
Aku merasa darahku mendidih. Tanpa sadar, aku melemparkan beberapa lembar uang kecil ke arahnya, bukan karena iba, tapi karena ingin segera menyingkirkannya. Ambil ini dan pergi, bentakku keras. Beberapa orang di sekitar mulai berbisik-bisik, tapi aku tidak peduli. Yang penting, dia pergi dari sana. Setelah pemuda itu bangkit dan melangkah menjauh, aku merasa puas. Aku melangkah masuk ke restoran dengan dagu terangkat tinggi, seolah-olah baru saja menang dalam pertempuran kecil melawan dunia. Namun, entah kenapa, ada sesuatu yang mengganjal di benakku. Tapi aku mengabaikannya. Bagiku, dunia ini terlalu kecil untuk menampung orang-orang seperti dia. Setelah insiden kecil di depan restoran The Grand Lumina, aku melangkah masuk dengan perasaan puas. Aku sudah menyingkirkan gangguan itu, dan sekarang saatnya untuk menikmati makan siang yang mewah. Hidangan yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang terpilih seperti aku. Restoran ini adalah tempat yang memberikan kenyamanan bagi kaum elit Jakarta. Sebuah tempat di mana semua orang tahu namamu, memperlakukanmu seperti ratu, dan menghormati status sosialmu. Aku mencintai tempat ini, bukan hanya karena makanannya yang luar biasa, tapi juga karena atmosfernya yang membuatku merasa di atas segalanya. Pelayan senior menyambutku dengan senyum ramah. "Selamat datang kembali, Nyonya Nadira," katanya sambil membungkuk hormat. "Apa Anda ingin duduk di tempat favorit Anda?" Aku mengangguk angkuh, lalu mengikuti pelayan itu menuju meja di sudut ruangan yang memiliki pemandangan langsung ke jalan Raya Sudirman. Tempat ini adalah area privat yang selalu kuhuni setiap kali berkunjung. Dari sini, aku bisa melihat orang-orang berlalu lalang di bawah sana, menjalani kehidupan mereka yang biasa-biasa saja. Ada sesuatu yang menyenangkan dalam menyaksikan dunia dari posisi tinggi, terutama ketika kamu tahu bahwa kamu tidak akan pernah menjadi bagian dari kerumunan itu lagi. Aku memesan hidangan favoritku, salmon panggang dengan saus herb butter, salad organik dengan dressing lemon, dan segelas chardonnay dingin. Sementara menunggu pesanan tiba, aku mulai membuka akun Instagramku. Seperti biasa, feedku dipenuhi oleh foto-foto teman-teman sosialitaku yang sedang berlibur di Bali atau Paris, atau sekadar menikmati brunch di tempat-tempat mewah lainnya. Aku tersenyum kecil sambil menyentuh layar, mengagumi betapa sempurnanya kehidupan kami semua. Dunia ini memang dirancang untuk orang-orang seperti kami. Namun, beberapa detik kemudian, pandanganku tertuju pada sebuah video pendek yang baru saja viral di media sosial. Video itu direkam oleh salah satu pengunjung restoran lainnya, dan entah bagaimana, aku langsung menyadari bahwa itu adalah rekaman dari apa yang terjadi di depan pintu masuk tadi. Di video tersebut, aku tampak sedang berdiri di dekat pemuda lusuh itu, berbicara dengan nada keras dan menghina. Bahkan ada momen ketika aku melemparkan uang kecil padanya, gestur yang terlihat begitu kasar di layar ponselku. Awalnya aku hanya tersenyum sinis. Aku pikir, biarkan saja mereka bicara, itu bukan urusan mereka. Tapi semakin lama aku menonton komentar-komentar di bawah video itu, semakin merasa tidak nyaman. Kebanyakan orang mengecam sikapku, menyebutku sombong, kejam, dan tidak punya empati. Beberapa bahkan menggunakan kata-kata kasar, mengatakan bahwa aku tidak pantas hidup di dunia yang sama dengan mereka. Ada juga yang mendukung si pengemis, menyebutnya sebagai korban dari kesombongan manusia modern. Aku buru-buru menutup aplikasi itu, merasa marah sekaligus malu. Kenapa orang-orang peduli? Dia hanyalah seorang pengemis, seseorang yang tidak pantas berada di depan restoran sekelas ini. Apa salahnya jika aku meminta dia pergi? Bukankah itu demi menjaga suasana? Tapi meski aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Entah kenapa, senyum tipis si pengemis itu terus terngiang di benakku. Makan siangku tiba, tapi rasanya tidak selezat biasanya. Aku mencoba fokus pada makanan, tapi pikiranku terus kembali pada insiden tadi. Bagaimana kalau video itu terus menyebar? Apakah ini akan menjadi masalah serius? Aku mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa ini bukan pertama kalinya seseorang mengkritikku di media sosial. Setiap kali aku melakukan sesuatu yang kontroversial, misalnya memamerkan barang baru mewah atau liburan mewah, selalu ada orang yang iri dan mengomentari hal negatif. Tapi kali ini terasa berbeda.
Ini bukan tentang kecemburuan atau iri hati. Ini tentang moralitas. Tentang bagaimana aku dilihat sebagai manusia. Ketika aku selesai makan, aku memutuskan untuk pulang lebih awal. Langkah-langkahku keluar dari restoran terasa lebih ringan dibandingkan biasanya. Tapi bukan karena lega, melainkan karena aku ingin segera melupakan kejadian tadi. Namun, ketika aku melewati pintu keluar, aku melihat pemuda itu lagi. Dia duduk di trotoar yang sama, seolah-olah tidak pernah pergi. Sekali lagi, dia menatapku dengan senyum tipis yang sama, seolah-olah dia tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Aku berusaha mengabaikannya dan melangkah cepat menuju taksi online yang sudah kutunggu. Namun, ketika aku masuk ke dalam mobil, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah spion belakang. Pemuda itu masih duduk di sana, tetap tersenyum. Senyuman itu aneh. Ada sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang membuatku bergidik tanpa alasan yang jelas. Sepanjang perjalanan pulang, aku mencoba menepis perasaan tidak nyaman itu. Aku menyalakan radio, mencoba mendengarkan musik untuk mengalihkan pikiran. Tapi lagu-lagu populer yang biasanya bisa membuatku santai malah terdengar hambar hari ini. Pikiranku terus kembali pada pemuda itu dan senyumannya. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia tidak marah ketika aku menghina dan melemparkan uang padanya? Kenapa dia tetap duduk di sana meskipun sudah kusuruh pergi? Sesampainya di apartemen, aku langsung menuju balkon untuk menikmati udara sore. Dari ketinggian ini, aku bisa melihat lampu-lampu kota yang mulai menyala, menciptakan pemandangan indah yang selalu membuatku merasa tenang. Tapi kali ini, pemandangan itu tidak cukup. Aku meraih ponselku dan mulai menelusuri media sosial lagi, berharap menemukan jawaban. Ternyata, video tadi sudah lebih banyak dilihat, dan komentar-komentar negatif terus bertambah. Ada juga beberapa akun anonim yang mulai mengunggah ulang video itu dengan judul-judul provokatif seperti "Inilah wajah asli kemewahan Indonesia" atau "Janda cantik yang merendahkan kaum marginal". Aku merasa geram. Kenapa orang-orang begitu mudah menghakimi? Kenapa mereka tidak bisa memahami bahwa aku hanya ingin menjaga kebersihan lingkungan? Tapi semakin aku mencoba membela diri dalam hati, semakin kuat perasaan bersalah itu menyusup ke dalam diriku. Aku ingat nasihat Mira, sahabatku, yang sering mengatakan bahwa aku harus lebih rendah hati. "Nadira," katanya suatu hari, "kecantikan dan kekayaanmu bukan alasan untuk merendahkan orang lain." Saat itu, aku hanya tertawa dan berkata, "Mira, kamu terlalu naif." Kadang-kadang, kita harus tegas untuk melindungi diri kita sendiri. Tapi sekarang, kata-kata Mira terdengar lebih bijak daripada yang pernah kubayangkan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar melakukan kesalahan? Apakah aku terlalu sombong? Aku mencoba mengingat-ingat wajah pemuda itu. Mencoba memahami apa yang dia pikirkan ketika dia tersenyum padaku. Apakah dia hanya lelah? Atau mungkin dia sedang menguji aku. Akhirnya, aku memutuskan untuk tidur lebih awal. Aku berharap bahwa esok pagi, semua ini hanya akan menjadi mimpi buruk yang akan hilang seiring waktu. Namun, sebelum aku tertidur, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan satu hal. Apa yang akan terjadi jika pemuda itu ternyata bukan pengemis biasa? Apa yang akan terjadi jika dia memiliki rahasia besar yang tidak ku ketahui? Malam itu, aku tidur dengan gelisah. Mimpi-mimpi yang datang bukanlah mimpi indah seperti biasanya. Mimpi tentang gaun-gaun mahal, pesta mewah, atau liburan ke pulau pribadi di Maldives. Sebaliknya, aku bermimpi tentang pemuda lusuh itu, senyuman tipisnya yang terus menghantui meskipun aku mencoba melupakannya. Dalam mimpiku, dia duduk di depan pintu restoran, tapi kali ini dia tidak sendirian. Ada wajah-wajah lain di sekitarnya, orang-orang yang pernah kulihat di trotoar-trotoar Jakarta, orang-orang yang selama ini kuhindari karena penampilan mereka yang tidak sesuai dengan standarku. Mereka semua menatapku dengan tatapan dingin, tanpa kata-kata, tapi aku bisa merasakan beban dari pandangan mereka. Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal, dahi basah oleh keringat. Pagi harinya, aku berusaha keras untuk kembali ke rutinitasku yang normal. Namun,
hari-hari setelah insiden itu tidak semudah yang kubayangkan. Video penghinaanku pada pemuda itu terus menyebar, dan komentar negatif semakin banyak bermunculan. Media sosial menjadi medan pertempuran bagi reputasiku. Di Instagram, Twitter, bahkan Facebook, orang-orang tak henti-hentinya membicarakanku. Beberapa akun gosip besar bahkan mulai menulis artikel tentang janda cantik tanpa empati yang membuatku semakin marah. Aku mencoba mengabaikan semua itu dengan cara yang biasa, kulakukan belanja. Belanja adalah pelarian sempurnaku ketika segalanya terasa berantakan. Aku memutuskan untuk pergi ke Plaza Indonesia, salah satu pusat perbelanjaan paling eksklusif di Jakarta. Dengan kartu kredit platinum di tangan, aku masuk ke butik-butik mewah, mencoba gaun-gaun baru, tas-tas desainer, dan sepasang sepatu hak tinggi terbaru dari koleksi musim ini. Tapi anehnya, kali ini belanja tidak memberiku kepuasan yang biasa kurasakan. Bahkan ketika aku membawa pulang beberapa barang baru, ada rasa kosong yang tak bisa diisi oleh apapun. Saat aku berjalan di koridor Plaza Indonesia, aku mendengar bisikan-bisikan. Awalnya, aku pikir itu hanya imajinasiku, tapi ketika aku melewati beberapa wanita yang sedang duduk di kafe, aku jelas-jelas mendengar salah satu dari mereka berkata, "Itu dia," yang videonya viral kemarin. Aku langsung memperlambat langkahku, pura-pura sibuk dengan ponselku, tapi kupastikan telingaku tetap mendengar apa yang mereka bicarakan. "Ya ampun, sombong banget ya," kata salah satu wanita itu dengan nada sinis. "Cantik sih, tapi gimana ya? Rasanya kok enggak nyaman liatnya." Wanita lain tertawa kecil. "Iya, bener. Kayaknya dia mikir dunia ini cuma milik dia aja." Aku merasakan darahku mendidih, tapi aku menahan diri untuk tidak berbalik dan menyerang mereka. Aku tahu, jika aku melakukannya, aku hanya akan memberi mereka lebih banyak alasan untuk menertawakanku. Jadi, aku hanya melanjutkan langkahku, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Namun, dalam hati, aku merasa seperti seekor binatang yang dikejar oleh para pemburu. Setiap langkah yang kuambil terasa lebih berat, seolah-olah mata semua orang menatapku dengan penuh penghakiman. Di apartemen, aku mencoba menenangkan diri dengan minum secangkir teh hijau panas sambil menonton film romantis favoritku. Tapi lagi-lagi, pikiranku tidak bisa fokus. Aku terus memikirkan bagaimana orang-orang memandangku, bagaimana reputasiku sebagai seorang wanita glamor dan sukses mulai retak. Apakah hidupku benar-benar akan berubah hanya karena satu insiden kecil? Bukankah aku sudah melakukan hal serupa, sebelumnya tanpa konsekuensi apapun? Keesokan harinya, aku bertemu Mira di sebuah kafe kecil yang biasa kami kunjungi bersama. Kafe ini bukan tempat yang mewah seperti biasanya, tapi kami sering memilihnya karena atmosfernya yang nyaman dan tenang. Ketika aku tiba, Mira sudah menunggu di meja sudut. Dia tampak cemas, seolah sudah menduga bahwa aku akan datang dengan beban pikiran. "Nadira," katanya pelan setelah aku duduk, "kamu baik-baik saja?" Aku menghela napas panjang. "Tidak juga, Mira. Semua orang membicarakanku. Aku dibenci hanya karena satu video bodoh itu." Mira menatapku dengan ekspresi campur aduk antara empati dan kecewa. "Nadira, kamu tahu kenapa orang-orang bereaksi seperti itu? Bukan karena mereka iri padamu. Itu karena apa yang kamu lakukan itu salah. Kamu tidak bisa begitu saja merendahkan orang lain hanya karena penampilan mereka." Aku menunduk, mencoba menghindari tatapannya. "Tapi dia kan cuma pengemis, Mira. Dia tidak pantas berada di depan restoran elit seperti itu." Mira menggeleng pelan. "Itu bukan urusanmu, Nadira. Kamu tidak tahu apa yang dia alami. Kamu tidak tahu cerita hidupnya. Dan meskipun dia benar-benar pengemis, bukan berarti dia tidak layak dihormati sebagai manusia." Aku diam, tidak tahu harus menjawab apa. Kata-kata Mira menusuk hatiku lebih dalam daripada yang kuinginkan. Aku tahu dia benar, tapi aku masih belum siap mengakui kesalahanku. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Ingin kembali ke kehidupan normalku yang penuh kemewahan tanpa gangguan. Selama beberapa hari berikutnya, aku mencoba menghadiri acara-acara sosial seperti biasa. Aku berharap dengan tampil di hadapan teman-temanku, aku bisa menunjukkan bahwa aku tidak peduli dengan semua omongan negatif itu.
Namun, reaksinya justru sebaliknya. Beberapa teman mulai menjaga jarak denganku, sementara yang lain hanya tersenyum canggung ketika bertemu denganku. Sponsor-sponsor yang biasanya mendukung acara amalku mulai menghubungi agenku untuk membatalkan kerjasama. Bahkan, undangan ke acara eksklusif mulai berkurang drastis. Rasa frustrasi mulai menguasai diriku. Kenapa semuanya harus berubah hanya karena satu insiden kecil? Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bahwa aku hanya ingin menjaga martabatku? Lagi pula, siapa pemuda itu? Dia hanyalah seorang pengemis tanpa nama. Seseorang yang seharusnya tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengubah hidupku seperti ini. Namun, di tengah semua kekacauan ini, ada satu hal yang terus menggangguku. Senyum Arka. Senyum itu tidak seperti senyuman biasa. Ada sesuatu di baliknya yang membuatku merasa tidak nyaman. Seolah-olah dia tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Siapa dia sebenarnya? Apakah dia benar-benar hanya seorang pengemis? Atau ada rahasia besar yang disembunyikannya? Hari-hariku semakin terasa berat. Setiap kali aku keluar dari apartemen, rasanya seperti berada di bawah pengawasan seluruh dunia. Aku tidak bisa melangkah kemanapun tanpa merasa mata-mata orang mengikuti gerakanku. Media sosial menjadi medan pertempuran yang tak ada habisnya. Meski aku sudah jarang membuka aplikasi itu, aku tahu bahwa nama Nadira masih menjadi bahan perbincangan panas. Orang-orang tidak hanya mengecamku, tapi juga mulai menyebarkan spekulasi liar tentang siapa aku sebenarnya. Ada yang bilang aku wanita, materialistis yang hanya peduli pada uang dan penampilan. Ada yang mengatakan aku adalah simbol kemunafikan kaum elit Jakarta. Bahkan ada akun anonim yang mengunggah foto-foto lamaku, mencoba mencari bukti bahwa aku memang selalu bersikap sombong sejak dulu. Namun, hal yang paling membuatku syok adalah ketika aku kembali ke restoran favoritku, The Grand Lumina. Beberapa minggu setelah insiden dengan Arka, aku memutuskan untuk makan siang di sana lagi. Bagiku, ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa aku tidak peduli dengan semua omongan negatif itu. Aku ingin membuktikan kepada diriku sendiri dan kepada dunia that nothing can bring me down. Tapi rencanaku berantakan sebelum aku bahkan sempat masuk ke dalam restoran. Ketika aku tiba di lokasi, aku langsung menyadari bahwa sesuatu tidak beres. Pintu masuk restoran tertutup rapat, dan sebuah papan besar bertuliskan, "Tutup sementara," dipasang di depan pintu kaca. Aku mendekat perlahan, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Bagaimana mungkin restoran sekelas The Grand Lumina ditutup begitu saja? Ini adalah tempat yang selalu ramai, bahkan di hari-hari biasa. Apa yang terjadi? Aku mencoba bertanya kepada petugas keamanan yang berdiri di dekat pintu. "Maaf, Pak," kataku dengan nada sopan namun angkuh. "Kenapa restoran ini tutup?" Petugas itu menatapku sejenak sebelum menjawab. "Restoran ini sedang mengalami renovasi, Bu. Kami belum tahu kapan akan dibuka kembali." Renovasi? Itu terdengar seperti alasan klise. Aku tahu pasti ada sesuatu yang lebih besar di balik penutupan ini. Restoran sebesar The Grand Lumina tidak mungkin ditutup hanya karena renovasi kecil-kecilan. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, dan aku ingin tahu apa itu. Setelah meninggalkan lokasi, aku langsung mencari informasi di internet. Aku membuka situs berita lokal, forum-forum gosip, bahkan media sosial untuk mencari tahu apakah ada yang membahas penutupan mendadak restoran ini. Dan benar saja, aku menemukan beberapa artikel yang memberikan jawaban awal, meski masih samar-samar. Menurut salah satu artikel di situs berita bisnis, The Grand Lumina adalah bagian dari jaringan bisnis besar milik sebuah keluarga konglomerat ternama. Namun, artikel itu tidak menyebutkan nama pemiliknya secara spesifik. Sebaliknya, ada banyak spekulasi tentang siapa di balik restoran ini. Beberapa orang mengatakan bahwa restoran ini dimiliki oleh salah satu anak muda dari keluarga, Wiratama, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, yang memiliki gurita bisnis di berbagai sektor mulai dari properti hingga teknologi. Namun, identitas pemilik sebenarnya tetap menjadi misteri. Aku mulai merasa curiga. Apakah penutupan restoran ini ada hubungannya dengan insiden antara aku dan Arka? Apakah dia benar-benar memiliki hubungan dengan pemilik restoran? Pikiran-pikiran
Itu terus berputar di kepalaku, membuatku semakin gelisah. Jika benar Arka memiliki kekuasaan atas restoran ini, maka aku telah melakukan kesalahan besar. Tapi bagaimana mungkin? Dia hanyalah seorang pengemis lusuh yang duduk di trotoar. Atau mungkin dia bukan pengemis biasa. Rasa penasaranku semakin kuat. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Wiratama. Dari artikel-artikel yang kubaca, keluarga ini dikenal sangat tertutup. Mereka jarang muncul di publik, dan jika mereka melakukannya, selalu dilakukan dengan sangat hati-hati. Salah satu anak muda dari keluarga ini disebut-sebut sebagai pewaris tunggal, tapi tidak ada fotonya yang beredar di media. Identitasnya tetap menjadi teka-teki bagi publik. Malam itu, aku sulit tidur. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai skenario yang mungkin terjadi. Apakah Arka adalah pewaris keluarga Wiratama? Apakah dia sengaja menyamar sebagai pengemis untuk menguji karakter orang-orang seperti aku? Jika benar demikian, maka aku telah gagal total dalam tes itu. Aku tidak hanya merendahkan dia, tapi juga mempermalukannya di depan umum. Rasa malu mulai merayap masuk ke dalam hatiku, meskipun aku masih berusaha menepisnya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi Mira lagi. Kali ini, aku butuh nasihatnya lebih dari sebelumnya. Kami bertemu di kafe yang sama seperti biasa. Ketika aku menceritakan tentang penutupan The Grand Lumina, Mira tampak terkejut. "Wah, serius?" katanya. "Itu aneh sekali. Restoran itu kan salah satu yang paling populer di Jakarta. Kenapa tiba-tiba ditutup?" Aku mengangkat bahu. Entahlah, tapi aku menemukan beberapa artikel yang mengatakan kalau restoran itu dimiliki oleh keluarga Wiratama. Kamu tahu siapa mereka, kan? Mira mengangguk pelan. Ya, tentu saja. Keluarga Wiratama itu salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Mereka punya bisnis di mana-mana. Tapi aku nggak pernah dengar soal anak mudanya. Katanya, dia sangat tertutup. Aku menatap Mira dengan tatapan cemas. Apa menurutmu, mungkin si pengemis itu ada hubungannya dengan mereka? Mira terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Nadira, aku nggak tahu. Tapi kalau benar dia punya hubungan dengan keluarga itu, kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Keluarga seperti itu nggak main-main kalau harga diri mereka dilukai. Perkataan Mira membuatku merinding. Aku tahu dia benar. Jika Arka benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga Wiratama, maka aku telah membuat kesalahan fatal. Hidupku yang penuh kemewahan ini bisa runtuh dalam sekejap hanya karena satu insiden kecil yang awalnya kupikir tidak penting. Setelah pertemuan itu, aku mulai merenung. Apakah aku benar-benar salah? Apakah aku terlalu cepat menilai orang lain hanya berdasarkan penampilan mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku, membuatku merasa semakin tidak nyaman dengan diriku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa mungkin aku tidak sebaik yang selama ini kupikirkan. Mungkin aku memang sombong, dan mungkin aku pantas mendapatkan semua ini. Namun meskipun aku mulai merasa bersalah, aku masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan. Aku ingin tahu kebenaran, siapa sebenarnya Arka, dan apa hubungannya dengan restoran itu. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan besar, maka aku harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa hari setelah penutupan The Grand Lumina, aku menerima undangan ke sebuah pesta amal eksklusif yang diselenggarakan oleh salah satu pengusaha terkemuka di Jakarta. Aku hampir menolaknya, mengingat reputasiku yang sedang hancur. Namun, sesuatu dalam diriku memaksa untuk hadir. Mungkin ini adalah kesempatan bagiku untuk kembali ke dunia sosialitaku, meskipun hanya sebentar. Atau mungkin, aku hanya ingin melihat apakah ada orang lain yang juga membicarakanku di balik topeng senyum mereka? Aku memilih gaun merah menyala yang elegan untuk acara itu, warna yang selalu membuatku menjadi pusat perhatian. Gaun ini adalah salah satu koleksi favoritku, dengan detail brokat yang rumit dan belahan tinggi yang memperlihatkan kakiku yang jenjang. Aku memadukannya dengan anting-anting berlian besar dan tas clutch hitam yang minimalis. Penampilanku sempurna, seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak merasa puas seperti dulu. Ada sesuatu yang kosong dalam diriku, seolah-olah semua kemewahan ini tidak lagi memiliki arti.
Saat aku tiba di lokasi pesta, suasana sudah ramai. Ruangan megah itu dipenuhi oleh para tamu yang berpakaian serba mahal. Wanita-wanita cantik dengan gaun-gaun indah dan pria-pria berjas rapi dengan jam tangan Rolex di pergelangan tangan mereka. Musik lembut dari band jazz live mengalun di latar belakang, sementara pelayan-pelayan berdiri di sudut ruangan dengan nampan berisi sampanye dan kanape. Semua tampak sempurna, kecuali satu hal. Aku merasa seperti orang asing di tengah kerumunan ini. Aku mencoba tersenyum dan menyapa beberapa teman lamaku, tapi reaksinya beragam. Beberapa orang masih bersikap ramah, meskipun ada jarak tertentu di antara kami. Yang lainnya hanya memberikan senyuman canggung sebelum beralih ke percakapan lain. Aku bisa merasakan bahwa mereka tidak sepenuhnya nyaman berada di dekatku. Bahkan, sponsor-sponsor yang biasanya mendekatiku untuk kerjasama mulai menjaga jarak. Ini adalah pertama kalinya aku merasakan betapa rapuhnya status sosialku. Selama ini, aku pikir kecantikan dan kekayaanku akan selalu melindungiku. Ternyata, semuanya bisa runtuh begitu saja ketika orang-orang berbalik melawanku. Di tengah-tengah kerumunan, aku melihat seseorang yang langsung menarik perhatianku. Dia adalah seorang pria, tampan berusia sekitar akhir 20-an, dengan postur, tegap dan senyum yang hangat. Ia tampak sangat berkelas, mengenakan jas hitam yang pas di tubuhnya dan dasi sutra abu-abu gelap. Matanya yang tajam dan ekspresi wajahnya yang tenang membuatnya tampak seperti seseorang yang punya banyak rahasia. Aku tidak tahu siapa dia, tapi sesuatu tentangnya membuatku penasaran. Pria itu sedang berbicara dengan sekelompok orang, termasuk beberapa nama besar di dunia bisnis Indonesia. Aku mendekat perlahan, berusaha mendengar apa yang mereka bicarakan. Salah satu dari mereka menyebut nama Arka, dan jantungku langsung berdebar lebih cepat. Apakah dia Arka? Apakah pemuda lusuh yang kulihat di depan restoran dulu? Setelah percakapan itu selesai, pria itu meninggalkan kelompoknya dan berjalan menuju bar. Aku memutuskan untuk mengikutinya, meskipun hatiku dipenuhi oleh campuran rasa, etakin dan penasaran. Ketika ia memesan minuman, aku mengambil napas dalam-dalam dan mendekatinya. "Maaf, boleh saya bergabung?" Kataku dengan nada sopan namun angkuh, seolah-olah aku masih memiliki hak untuk bertindak seperti itu. Pria itu menoleh, dan matanya langsung bertemu dengan mataku. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merinding, seolah-olah dia sudah tahu siapa aku sejak awal. "Tentu," katanya dengan senyum tipis. "Silakan." Aku duduk di kursi kosong di sebelahnya, mencoba menenangkan diri. "Namaku Nadira," kataku, memperkenalkan diri dengan nada yang sedikit terlalu formal. "Arsenio," jawabnya singkat, mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Jabatannya kokoh tapi hangat, membuatku merasa aneh. "Kamu pasti sering datang ke acara seperti ini," katanya sambil menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aku mengangguk pelan. "Ya, aku suka menghadiri acara sosial." Aku ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Arsenio tersenyum kecil, seolah-olah pertanyaanku lucu. "Mungkin belum," katanya. "Tapi aku sudah mendengar banyak tentangmu." Jantungku berdebar lebih kencang. "Oh ya? Apa yang kamu dengar?" Dia menatapku lebih dalam, seolah-olah mencoba membaca pikiranku. "Aku mendengar bahwa kamu adalah wanita yang sangat percaya diri, cantik, cerdas, dan terkadang terlalu yakin dengan pendapatmu sendiri. Aku merasakan darahku mendidih, meskipun aku mencoba tetap tenang." "Itu pendapatmu? Atau pendapat orang lain?" Arsenio tertawa kecil. "Bukan pendapatku, hanya apa yang aku dengar dari orang-orang." Aku diam sejenak, merasa tidak nyaman. Tapi aku tidak bisa berhenti bertanya. "Apa kamu tahu seseorang bernama Arka?" Ekspresi Arsenio berubah sedikit, meskipun senyumnya tetap ada. "Kenapa kamu bertanya soal Arka?" Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan suaraku agar tidak gemetar. "Hanya penasaran. Aku pernah bertemu seseorang dengan nama itu, dan aku ingin tahu lebih banyak tentangnya." Arsenio menatapku sejenak, lalu berkata dengan nada datar, "Arka adalah teman baikku. Dia orang yang sangat istimewa,
Tapi sayangnya, banyak orang tidak memahaminya dengan benar. Istilah "tidak memahaminya dengan benar" langsung menusuk hatiku. Aku langsung menyadari bahwa dia tahu sesuatu tentang insiden di depan restoran. "Apa maksudmu?" tanyaku pelan. Arsenio mengambil teguk minumannya sebelum menjawab. Arka bukan orang yang mudah dimengerti. Dia punya cara sendiri untuk melihat dunia. Dia sering melakukan hal-hal yang tidak terduga, tapi semuanya selalu punya tujuan. Aku merasakan perasaan bersalah mulai menyusup masuk. Jadi, dia bukan pengemis biasa? Arsenio tertawa kecil, tapi ada nada dingin dalam suaranya. Bukan, Nadira. Dia jauh lebih dari itu. Tapi mungkin suatu hari nanti, kamu akan tahu sendiri. Percakapan itu membuatku merasa semakin tidak nyaman. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan ke topik lain, tapi Arsenio tampaknya tidak tertarik. Setelah beberapa menit, dia mengucapkan permintaan maaf dan meninggalkan bar, meninggalkanku sendirian dengan pikiran yang kacau. Sepanjang malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Arsenio. Jelas sekali bahwa dia tahu sesuatu tentang Arka dan tentang aku. Apakah dia mencoba memberiku pesan tersembunyi? Apakah dia ingin aku menyadari kesalahanku? Semua ini membuatku semakin gelisah. Aku mulai merasa bahwa Arka bukan hanya seorang pengemis lusuh seperti yang kulihat dulu. Dia adalah seseorang yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan mungkin lebih berbahaya bagi hidupku. Setelah pesta usai, aku pulang ke apartemen dengan perasaan campur aduk. Di dalam lift, aku menatap pantulan wajahku di cermin. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat kecantikan atau keanggunan. Aku hanya melihat seorang wanita yang sombong, egois, dan tidak peka terhadap orang lain. Dan entah kenapa, senyum Arka terus terngiang di benakku, seolah-olah dia sedang menunggu saat di mana aku akhirnya menyadari kebenaran. Setelah pesta amal itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Pikiranku dipenuhi oleh kata-kata Arsenio dan senyuman misterius Arka. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah kebetulan, bahwa Arka hanyalah pengemis biasa yang kebetulan memiliki teman bernama Arsenio. Tapi ada sesuatu dalam nada suara Arsenio yang membuatku yakin bahwa dia tahu lebih banyak daripada yang ia ungkapkan. Kata-katanya seperti petunjuk tersembunyi, seolah-olah dia berusaha memberiku kesempatan untuk menyadari kesalahanku sebelum semuanya terlambat. Pagi-pagi sekali, aku bangun dengan perasaan gelisah. Aku berjalan ke balkon apartemenku, menikmati udara pagi yang segar sambil memandangi pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Biasanya, pemandangan ini cukup untuk menenangkanku. Namun kali ini, bahkan gemerlap lampu-lampu kota tidak mampu mengalihkan pikiranku dari satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Arka? Aku mulai mencari informasi lebih lanjut tentang keluarga Wiratama. Dari artikel-artikel yang kubaca sebelumnya, aku tahu bahwa mereka adalah salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Mereka memiliki bisnis di berbagai sektor, termasuk properti, teknologi, dan restoran mewah seperti The Grand Lumina. Namun, identitas pewaris tunggal keluarga itu tetap menjadi misteri. Tidak ada foto atau wawancara yang pernah diterbitkan tentang dia. Beberapa sumber menyebutkan bahwa dia sangat tertutup dan jarang muncul di depan publik. Tapi bagaimana jika Arka adalah pewaris itu? Bagaimana jika dia sengaja menyamar sebagai pengemis untuk menguji karakter orang-orang seperti aku? Pikiran itu membuatku merinding. Jika benar demikian, maka aku telah gagal total dalam tes itu. Aku tidak hanya merendahkan dia, tapi juga mempermalukannya di depan umum. Hidupku yang penuh kemewahan ini bisa runtuh dalam sekejap hanya karena satu insiden kecil yang awalnya kupikir tidak penting. Namun, meskipun aku mulai merasa bersalah, aku masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan. Aku ingin tahu kebenaran, siapa sebenarnya Arka, dan apa hubungannya dengan restoran itu. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan besar, maka aku harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang duduk di ruang tamu apartemenku sambil menonton televisi, sebuah berita mengejutkan muncul di layar. Seorang wartawan sedang melaporkan tentang wawancara eksklusif dengan seorang pemuda bernama Arka Wiratama, pewaris tunggal keluarga Wiratama. Wajahnya langsung membuatku tercengang.
Dia adalah pemuda lusuh yang kulihat di depan restoran The Grand Lumina beberapa minggu lalu. Penampilannya sekarang jauh berbeda. Dia mengenakan setelan jas elegan yang tampak mahal, rambutnya rapi, dan wajahnya bersih tanpa noda. Tapi matanya sama persis dengan mata yang terakhir kali kulihat ketika aku menghina dan melemparkan uang padanya. Aku buru-buru mendekati televisi, takut melewatkan satu kata pun dari wawancara itu. Arka duduk di sofa dengan tenang, menjawab pertanyaan wartawan dengan sikap rendah hati, namun penuh percaya diri. Ketika ditanya tentang penampilannya sebagai pengemis beberapa waktu lalu, dia tersenyum tipis. Senyuman yang sama yang selalu menghantuiku. Itu adalah proyek pribadi saya, katanya. Saya ingin memahami kehidupan kaum marginal secara langsung. Saya ingin tahu bagaimana dunia memperlakukan mereka yang tidak memiliki apa-apa. Wartawan itu terlihat terkejut. Jadi Anda benar-benar menyamar sebagai pengemis? Arka mengangguk pelan. Ya, selama beberapa bulan, saya hidup di jalanan, tidur di trotoar, dan bergantung pada belas kasihan orang-orang. Ini adalah cara saya untuk belajar tentang empati dan kerendahan hati. Aku merasa napasku tersengal-sengal. Semua yang kukira tentang Arka ternyata salah. Dia bukan pengemis biasa. Dia adalah pewaris keluarga Wiratama, salah satu keluarga terkaya di Indonesia. Dan aku telah merendahkannya di depan umum, mempermalukannya, dan bahkan melemparkan uang padanya seperti sampah. Ketika wartawan bertanya tentang insiden di depan restoran The Grand Lumina, Arka hanya tersenyum lagi. Itu adalah momen yang sangat berharga bagi saya, katanya. Saya belajar banyak tentang bagaimana orang-orang memandang sesama mereka berdasarkan penampilan. Saya juga belajar tentang pentingnya empati dan kerendahan hati. Aku merasa seperti ada palu besar yang menekan dadaku. Kata-katanya menusuk hatiku lebih dalam daripada yang kuinginkan. Aku menyadari bahwa aku adalah contoh sempurna dari apa yang dia coba uji, seseorang yang sombong, angkuh, dan tidak peka terhadap penderitaan orang lain. Setelah wawancara itu, aku duduk di sofa dengan tubuh gemetar. Aku tidak bisa menahan air mata yang mulai mengalir di pipiku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar malu. Bukan hanya karena aku telah melakukan kesalahan besar, tapi juga karena aku menyadari betapa dangkalnya diriku selama ini. Aku selalu hidup dalam ilusi bahwa kecantikan dan kekayaanku adalah segalanya. Aku tidak pernah peduli dengan orang lain, apalagi dengan mereka yang tidak seberuntung aku. Aku mencoba memikirkan apa yang harus kulakukan. Apakah aku harus mencoba meminta maaf kepada Arka? Apakah dia akan menerimaku setelah semua yang telah kulakukan? Atau mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memutar ulang wawancara Arka di kepalaiku, merenungkan setiap kata yang dia ucapkan. Aku menyadari bahwa aku tidak hanya merendahkan Arka, tapi juga merendahkan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi dasar dari setiap interaksi kita dengan sesama. Aku telah gagal sebagai manusia, dan sekarang aku harus membayar harga atas kesombonganku. Esok harinya aku memutuskan untuk menghubungi Mira. Aku butuh seseorang untuk berbicara, seseorang yang bisa memahami apa yang aku rasakan. Ketika aku menceritakan semuanya padanya, Mira hanya diam sejenak sebelum berkata, "Nadira, kamu akhirnya sadar ya?" Aku mengangguk pelan, air mata mulai menggenang di mataku. Aku benar-benar malu, Mira. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Mira menatapku dengan ekspresi campuran antara iba dan kecewa. Kamu harus minta maaf, Nadira. Itu langkah pertama. Tapi ingat, permintaan maafmu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah belajar dari kesalahanmu dan menjadi manusia yang lebih baik. Aku tahu dia benar. Permintaan maaf tidak akan menghapus rasa malu yang aku rasakan atau memperbaiki reputasiku yang sudah hancur. Tapi setidaknya, aku bisa mencoba memperbaiki diriku sendiri. Aku bisa mencoba menjadi seseorang yang lebih rendah hati, lebih peka, dan lebih peduli terhadap sesama manusia. Setelah pengungkapan identitas Arka di televisi,
hidupku berubah drastis, dan tidak dalam cara yang baik. Aku tahu bahwa kebenaran tentang diriku akan menyebar dengan cepat, dan aku tidak salah. Dalam hitungan jam, video wawancara Arka menjadi viral. Semua orang membicarakannya, di media sosial, di acara bincang-bincang, bahkan di koran-koran lokal. Dan tentu saja, nama Nadira selalu muncul sebagai bagian dari cerita. Aku mencoba menghindari media sebisa mungkin. Aku mematikan notifikasi ponselku, memblokir akun-akun gosip besar, dan bahkan berhenti membuka Instagram. Tapi kabar buruk itu tetap menemukanku. Teman-temanku mulai menjauh, sponsor-sponsor yang dulunya mendukungku mulai menghubungi agenku untuk membatalkan kerjasama, dan undangan ke acara eksklusif lenyap begitu saja. Bahkan beberapa toko mewah yang biasa kukunjungi mulai menolak kartu kredit platinumku ketika aku datang. Ada satu insiden memalukan ketika aku mencoba membeli tas desainer baru di sebuah butik elit, tapi pramuniaga memberitahuku dengan sopan bahwa manajemen sedang meninjau ulang daftar pelanggan. Rasa malu yang kurasakan hampir tak tertahankan. Setiap kali aku melangkah keluar dari apartemen, aku merasa seperti seekor binatang di kebun binatang. Diamati, dinilai, dan dihina oleh semua orang. Aku tidak bisa pergi kemanapun tanpa merasa mata-mata mereka mengikuti gerakanku. Di lift apartemenku, tetangga-tetanggaku yang biasanya ramah hanya memberikan senyum canggung atau pura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Di jalan raya, pengemudi, mobil lain sering memandangku dengan tatapan dingin ketika mereka mengenali wajahku. Bahkan supir taksi online yang menjemputku terkadang menolak memberiku tumpangan setelah melihat namaku di aplikasi. Aku mencoba bertahan dengan cara yang biasa kulakukan. Belanja barang-barang mahal, memesan makanan dari restoran-restoran mewah, dan menonton film-film romantis untuk mengalihkan pikiran. Tapi kali ini, semuanya terasa hambar. Gaun-gaun mahalku tidak lagi memberikan kepuasan yang sama. Makanan enak yang kuhidangkan di apartemen tidak bisa mengisi kekosongan dalam hatiku. Film-film favoritku hanya membuatku merasa lebih kesepian. Aku menyadari bahwa semua kemewahan ini tidak ada artinya jika aku kehilangan harga diriku sendiri. Namun, yang paling menyakitkan adalah reaksi dari teman-teman dekatku. Selama ini aku menganggap mereka sebagai sahabat sejati. Tapi ternyata, ketika reputasiku mulai hancur, mereka mulai menjaga jarak. Beberapa di antaranya bahkan mulai mengunggah postingan sindiran halus di media sosial, meskipun mereka tidak menyebut namaku secara langsung. Aku tahu mereka sedang membicarakanku di belakang layar, dan itu membuatku merasa lebih terisolasi daripada sebelumnya. Satu-satunya orang yang masih mau berbicara denganku adalah Mira. Dia sering mengunjungiku di apartemen, meskipun aku bisa melihat bahwa dia juga sedikit kecewa denganku. Namun, dia tidak meninggalkanku. Dia tetap mendengarkan keluhan-keluhanku, memberiku nasihat bijak, dan sesekali mengajakku keluar untuk mencoba mengalihkan perhatianku dari masalah-masalahku. Nadira, katanya suatu hari ketika kami duduk di balkon apartemenku, kamu harus mulai menerima kenyataan. Kamu sudah melakukan kesalahan besar, dan kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Tapi ingat, kesalahan itu bukan akhir dari segalanya. Kamu masih bisa memperbaiki dirimu. Aku menghela napas panjang, menatap langit sore yang mulai gelap. Aku tahu, Mira. Aku tahu aku salah. Tapi, bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa memperbaiki semuanya? Mira tersenyum lembut. Kamu tidak bisa memperbaiki semuanya. Reputasimu mungkin tidak akan pulih sepenuhnya. Tapi kamu bisa mulai dengan permintaan maaf yang tulus. Dan yang lebih penting, kamu bisa mulai berubah, menjadi seseorang yang lebih rendah hati, lebih peka, dan lebih peduli pada orang lain. Aku diam sejenak, merenungkan kata-katanya. Aku tahu dia benar. Permintaan maaf mungkin tidak akan mengembalikan segalanya seperti semula. Tapi setidaknya, itu adalah langkah pertama menuju penebusan. Beberapa hari kemudian aku memutuskan untuk mencari Arka. Aku tahu ini adalah langkah yang sangat berisiko, tapi aku tidak bisa terus bersembunyi di balik apartemenku. Aku harus menghadapi konsekuensi dari tindakanku, apapun hasilnya. Aku mencari informasi tentang lokasi kantor pusat Wiratama Group, perusahaan milik keluarga Arka. Setelah mendapatkan alamatnya, aku memaksa diriku untuk pergi ke sana.
Aku memilih penampilan yang sederhana, celana jeans polos, kaos putih, dan sandal datar. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku keluar rumah tanpa gaun mahal atau sepatu hak tinggi. Aku merasa aneh, seperti seorang selebriti yang tiba-tiba kehilangan panggungnya. Ketika aku tiba di gedung Wiratama Group, aku merasa tegang. Gedung pencakar langit itu tampak sangat megah, dengan interior yang dipenuhi oleh kaca-kaca besar dan lampu-lampu kristal. Aku mendekati meja resepsionis dengan langkah ragu-ragu. "Permisi," kataku pelan. "Saya ingin bertemu dengan Pak Arka Wiratama." Resepsionis itu menatapku dengan ekspresi campuran antara kejutan dan rasa hormat. "Nama Anda?" tanyanya. "Nadira," jawabku, mencoba tetap tenang meskipun jantungku berdebar kencang. Dia mengangguk pelan, lalu mengangkat telepon untuk menghubungi seseorang. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Pak Arka bersedia menemuinya. Silakan naik ke lantai 20. Aku menelan ludah, merasa cemas dan gugup. Ketika aku masuk ke lift, aku mencoba menenangkan diri. Apa yang akan aku katakan padanya? Apakah dia akan menerimaku? Atau apakah dia akan menolak permintaan maafku? Ketika pintu lift terbuka di lantai 20, aku melihat Arka sudah menunggu di depan pintu ruangannya. Penampilannya masih sama seperti yang kulihat di televisi, elegan, percaya diri, dan penuh karisma. Namun, ada sesuatu dalam matanya yang membuatku merasa seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. "Selamat datang, Nadira," katanya dengan nada datar. Aku menundukkan kepala, merasa sangat malu. "Arka, saya ingin minta maaf," kataku dengan suara gemetar. "Saya sangat menyesal atas apa yang saya lakukan pada Anda. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya, dan saya bersikap sangat sombong dan tidak peka." Arka diam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih atas permintaan maafmu, Nadira. Tapi ingat, permintaan maafmu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah belajar dari kesalahanmu dan menjadi manusia yang lebih baik." Aku mengangguk pelan, air mata mulai mengalir di pipiku. Aku akan berusaha. Aku janji." Arka menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Baiklah, aku harap kamu benar-benar bisa berubah." Setelah itu, dia meninggalkan aku di ruang tengah kantornya. Aku duduk di sofa, merenungkan kata-katanya. Meskipun dia menerima permintaan maafku, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari semuanya. Aku masih harus membayar harga atas kesombonganku, dan aku harus membuktikan bahwa aku benar-benar berubah. Setelah pertemuan itu dengan Arka, aku merasa seperti seorang yang baru saja selamat dari badai besar. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku benar-benar lega. Rasa malu dan penyesalanku masih terlalu dalam untuk lenyap begitu saja. Tapi setidaknya, aku merasa ada harapan kecil di ujung jalan. Permintaan maafku mungkin tidak akan mengembalikan segalanya seperti semula, tapi itu adalah langkah pertama menuju penebusan. Dan meskipun kata-kata Arka terdengar dingin, aku tahu dia memberiku kesempatan untuk berubah. Namun, perubahan tidak datang dengan mudah. Setelah meninggalkan kantor Wiratama Group, aku menyadari bahwa hidupku yang dulu sudah tak lagi sama. Apartemen mewahku, gaun-gaun mahalku, dan semua kemewahan yang pernah menjadi bagian dari diriku seolah kehilangan artinya. Aku mencoba kembali ke rutinitasku yang biasa, makan siang di restoran elit, belanja barang-barang desainer, atau sekadar menonton film di balkon apartemenku. Tapi semuanya terasa hampa, seperti mencoba memakan makanan tanpa rasa. Aku tidak bisa lagi melihat dunia ini dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Aku mulai berpikir tentang apa yang harus kulakukan selanjutnya. Mira pernah berkata padaku bahwa aku harus berubah, menjadi seseorang yang lebih rendah hati, lebih peka, dan lebih peduli pada orang lain. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa memperbaiki diriku sendiri ketika reputasiku sudah hancur, ketika dunia tidak lagi percaya padaku? Suatu pagi, aku memutuskan untuk keluar dari apartemenku dengan tujuan yang berbeda. Alih-alih pergi ke butik-butik mewah atau restoran-restoran elit, aku menuju sebuah panti asuhan di pinggiran Jakarta.
Panti asuhan itu direkomendasikan oleh Mira, yang seringkali membantu mereka sebagai relawan. Ketika aku tiba di sana, aku langsung disambut oleh suara-suara riang anak-anak kecil yang bermain di halaman. Ada sesuatu dalam senyum mereka yang membuatku merasa hangat, sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Seorang wanita parubaya mendekatiku dan menyapa dengan ramah. "Selamat pagi, Bu. Bisa saya bantu?" Aku tersenyum kecil, merasa canggung. Saya ingin membantu," kataku pelan. Wanita itu tampak terkejut sejenak, lalu tersenyum lebar. "Tentu saja. Kami selalu membutuhkan bantuan. Apakah Anda ingin bergabung sebagai relawan?" Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku dipenuhi oleh keraguan. Apa aku bisa melakukan ini? Apa aku bisa benar-benar membantu orang lain ketika aku bahkan tidak bisa membantu diriku sendiri? Tapi aku tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk mulai memperbaiki diriku. Hari-hari berikutnya, aku mulai aktif di panti asuhan itu. Aku membantu para staf mempersiapkan makanan untuk anak-anak, membersihkan ruangan, dan kadang-kadang hanya duduk bersama mereka untuk mendengarkan cerita-cerita mereka. Awalnya, aku merasa canggung. Aku tidak terbiasa berada di lingkungan seperti ini. Tapi semakin lama aku berada di sana, semakin aku merasa nyaman. Anak-anak itu tidak peduli dengan siapa aku dulu, dengan apa yang pernah kuperbuat. Mereka hanya melihatku sebagai seorang manusia yang mau berbagi waktu dengan mereka. Ada satu anak kecil bernama Raffi yang selalu menarik perhatianku. Dia adalah anak laki-laki berusia 6 tahun, dengan wajah polos dan mata yang penuh rasa ingin tahu. Suatu hari saat kami sedang duduk di halaman, dia bertanya padaku, "Bu Nadira, kenapa kamu suka datang ke sini?" Aku tersenyum kecil, merasa tersentuh oleh pertanyaannya. "Karena aku ingin membantu kalian," jawabku pelan. Raffi menatapku dengan ekspresi serius. "Tapi kamu juga senyum kalau di sini. Senyummu beda." Komentarnya membuatku terdiam sejenak. Dia benar. Senyum yang kuberikan di sini memang berbeda dari senyum yang biasa kugunakan di dunia glamorku dulu. Ini adalah senyum yang tulus, yang berasal dari hati. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk menjual beberapa propertiku dan barang-barang mewah yang selama ini hanya menjadi simbol status sosialku. Uang hasil penjualan itu aku sumbangkan kepada organisasi-organisasi amal yang membantu kaum marginal, kaum yang pernah kulihat sebagai gangguan dalam hidupku. Aku tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangku. Yang penting, aku bisa menggunakan sisa hidupku untuk berbuat baik, untuk mencoba memperbaiki kesalahan yang telah kulakukan. Mira sering mengunjungiku di panti asuhan itu. Dia tampak bangga dengan perubahan yang terjadi padaku. "Nadira," katanya suatu hari, "kamu sudah banyak berubah." Aku tersenyum kecil. "Aku hanya mencoba memperbaiki diriku, Mira. Aku tahu aku tidak bisa menghapus masa laluku, tapi setidaknya aku bisa mencoba menjadi seseorang yang lebih baik." Mira mengangguk pelan. "Itu sudah cukup. Kamu sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Namun, meskipun aku telah berubah, aku tidak bisa sepenuhnya melupakan penyesalanku. Setiap kali aku melihat anak-anak di panti asuhan itu, aku selalu teringat pada Arka, pada senyuman tipisnya yang penuh makna, pada tatapannya yang membuatku merasa seperti seekor burung yang terjebak dalam sangkar. Aku tahu, dia tidak akan pernah sepenuhnya memaafkanku. Tapi aku juga tahu, aku tidak perlu dimaafkan untuk bisa berubah. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa hidup ini bukan tentang seberapa cantik wajahmu, atau seberapa mahal barang-barang yang kau miliki. Hidup ini tentang bagaimana kita memperlakukan sesama kita, tentang bagaimana kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, meskipun kita pernah melakukan kesalahan besar. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah benar-benar damai dengan diriku sendiri. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah melupakan pelajaran yang aku dapatkan dari Arka, dari anak-anak di panti asuhan itu, dan dari pengalaman pahit yang telah mengubah hidupku selamanya. Dan mungkin, itulah yang terpenting.